Halo kan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana caranya membuat CV untuk melamar pekerjaan hanya lewat smartphone milik kita sendiri. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang baru lulus sekolah dan ingin mendaftar pekerjaan di suatu perusahaan dan mungkin mempunyai kesulitan ataupun belum memahami bagaimana caranya menyusun CV yang bagus dan juga menarik. Nah, bagaimana caranya? Silakan simak video ini sampai selesai. Nah, untuk caranya membuat CV di smartphone, kita hanya perlu menginstal sebuah aplikasi yang bernama Lamaranku yang bisa teman-teman download di menu Play Store ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa cari di menu pencarian, ketik saja Lamaranku dan di sini akan muncul berbagai macam aplikasi yang serupa. Nah, tapi di sini saya rekomendasikan untuk aplikasi Lamaranku karena sangat mudah dipahami dan juga mudah untuk teman-teman praktekkan. Nah, di sini silakan bisa download dan install aplikasi Lamaranku. Nah, setelah di-download, silakan teman-teman bisa buka aplikasinya. Nah, di sini pada tampilan awal aplikasinya, teman-teman pilih bahasa yang Indonesia. Nah, di sini adalah tampilan awal dashboard ataupun tampilan dari aplikasi Lamaranku. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya akan fokuskan jelaskan untuk cara membuat CV. Nah, di sini kita yang pertama adalah lengkapi profil diri kita sendiri. Kita klik profil. Nah, di sini ada berbagai macam menu ataupun form yang harus kita isi. Yang pertama dari biodata. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam isian yang harus kita lengkapi, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan sampai ke bagian objektif. Nah, silakan teman-teman bisa isi sesuai teman-teman tampilkan informasinya pada CV yang nantinya akan kita gunakan untuk mendaftar pekerjaan. Nah, cara untuk mengisinya teman-teman tinggal klik saja di bagian kanan bawah tombol pensil ini ya teman-teman ya, tinggal klik, isikan saja. Nah, di sini tinggal lengkapi saja nama lengkap sampai ke bagian bawah dan di sini pun kita bisa menambahkan untuk tanda tangan yang nantinya akan ditampilkan pada CV milik kita. Nah, silakan teman-teman ya bisa diisikan. Di sini saya akan contohkan isikan karena lumayan lama, jadi saya akan mempercepat untuk pengisian biodata ini. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah saya isi untuk data dirinya. Nah, di sini pun saya jelaskan ya, untuk bagian spesialisasi silakan teman-teman pilih sesuai dengan keahlian ataupun jurusan yang teman-teman ambil pada saat teman-teman sekolah. Keahliannya apa? Silakan bisa dipilih sendiri. Nah, di sini pun ada objektif ya teman-teman ya, artinya ini menjelaskan tentang bagaimana kita dapat beradaptasi di lingkungan kerja yang nantinya akan kita daftarkan. Nah, di sini sudah ada template-nya ya. Silakan bisa teman-teman pilih mana yang mencerminkan tentang jati diri teman-teman sendiri. Bisa pakai ini dan juga bisa juga teman-teman tuliskan secara manual. Nah, setelah dilengkapi, kita klik simpan. Klik OK. Nah, di sini pun ada menu media sosial. Nah, misal teman-teman mau menambahkan medsos apa nih yang teman-teman punya, bisa Instagram, Facebook ataupun yang lainnya. Nah, cara mendapatkannya teman-teman tinggal klik tombol plus di bagian kanan bawah ini. Nah, silakan dilengkapi medsosnya apa, lalu ID-nya apa, lalu klik simpan. Nah, saya klik kembali ya teman-teman ya. Setelah biodata selesai, kita masuk ke bagian menu berikutnya yaitu pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan riwayat ataupun history mulai dari SD, SMA ataupun sampai kuliah bisa dilengkapi ya teman-teman ya. Caranya sama ya, tinggal klik tombol plus di bagian kanan bawah, lalu isikan untuk nama sekolahnya. Misal di sini saya contohkan mulai dari SD ya teman-teman ya.
SD negeri. Nah, lalu di sini lengkapi saja untuk tanggal masuknya, misal 2001, lulus 2007. Nah, keterangannya silahkan bisa isikan teman-teman ya, terserah mau diisi ataupun enggak, lalu klik simpan. Nah, silakan teman-teman bisa tambahkan untuk jenjang sekolah yang selanjutnya, SMP, SMA, ataupun sampai ke perguruan tinggi. Lalu klik kembali. Nah, di sini ada bagian pengalaman kerja. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja di sini nama perusahaannya apa, bagiannya apa, bekerjanya mulai dari kapan, dan juga terakhir keluar itu di tanggal berapa. Lalu di sini bagian bawah ada deskripsi pekerjaannya itu apa yang teman-teman kerjakan di perusahaan sebelumnya. Silakan bisa dilengkapi. Apabila teman-teman seorang fresh graduate ataupun baru lulus, ini nggak usah diisi ya teman-teman ya, silakan kosongi saja. Nah, lalu di bagian bawah ada keahlian. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan keahlian apa yang teman-teman dapatkan selama bersekolah ataupun teman-teman pelajari secara otodidak. Nah, misalkan teman-teman ahli dalam desain nih, misal bisa ahli dalam Photoshop ataupun Corel Draw, silakan bisa dilengkapi sesuai dengan kalian yang teman-teman punya. Dan di sini pun untuk grade-nya ataupun keahliannya, tingkatannya bisa teman-teman setting maksimal nilainya 100. Apabila teman-teman sudah expert, silakan centang saja ataupun pilih saja sampai 100. Ataupun teman-teman masih ragu, bisa ditambahkan middle 50 ataupun 75 untuk tingkat kemahirannya. Nah, lalu di bagian bawah ada prestasi. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan prestasi apa yang teman-teman raih selama sekolah. Nah, silakan ya, nama penghargaannya apa dan juga tahun berapa penghargaan itu didapatkan. Nah, selanjutnya ada seminar ataupun pelatihan. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan mungkin waktu sekolah teman-teman pernah mengikuti seminar apa ataupun pelatihan keahlian apapun, bisa teman-teman tambahkan di sini untuk menjadikan nilai lebih nantinya di saat kita mendaftarkan pekerjaan di perusahaan yang teman-teman inginkan. Nah, lalu di sini ada bahasa, bisa ditambahkan bahasa yang teman-teman kuasai, misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Dan untuk levelnya pun silakan bisa teman-teman setting sendiri sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, lalu di sini ada organisasi, mungkin pernah teman-teman ikuti selama bersekolah. Semisal mungkin organisasi kesehatan ataupun organisasi bela diri atau yang lainnya. Silakan bisa ditambahkan. Di sini pun ada project atau karya ya, yaitu mungkin waktu sekolah teman-teman pernah menciptakan suatu teknologi ataupun terobosan baru yang bermanfaat bagi banyak orang, bisa teman-teman tambahkan di sini sebagai nilai lebih. Lalu di sini pun ada hobi ya. Misal saya tuliskan hobi traveling, klik simpan. Nah, silakan tambahkan untuk hobi-hobi yang lainnya yang teman-teman sukai. Nah, apabila semua data sudah diisikan sesuai dengan keperluan teman-teman, selanjutnya kita bisa langsung lanjut untuk membuat tampilan CV-nya. Nah, caranya kita klik kembali ya teman-teman. Nah, di sini ada menu buat CV, kita tinggal klik. Nah, nanti akan tertampil banyak template CV yang sudah disediakan oleh aplikasi Lamaranku. Nah, di sini kan ada yang statusnya free dan juga premium. Kalau yang premium ini pasti berbayar. Maka dari itu kita bisa gunakan yang free saja. Nah, saya contohkan, saya akan menggunakan template yang bagian atas ini. Saya akan klik. Nah, ini ya teman-teman ya untuk tampilan CV yang telah kita buat. Nah, ini kan masih kosong ya, ada lembar kosong. Nah, di bagian bawah ini ada berbagai macam menu ataupun biodata yang tadi sudah kita isi.
dari pendidikan, keahlian, pengalaman, dan yang lainnya. Nah, caranya untuk menambahkan ke tampilan CV kita tinggal klik misal pendidikan nih, lalu kita tinggal drag ke bagian lembar kosong ini. Nah, nanti otomatis data yang telah kita isi akan tertampil di sini. Nah, silakan bisa teman-teman tambahkan untuk menu-menu yang lainnya yang dirasa penting untuk ditampilkan pada CV milik kita. Nah, di sini pun kita bisa menambahkan foto untuk di CV milik kita. Caranya kita tinggal klik untuk tampilan foto ini. Nah, lalu pilih foto mana yang akan teman-teman masukkan di CV milik teman-teman sendiri. Nah, misal saya contoh, saya masukkan salah satu foto ya, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, pastikan ukuran fotonya itu sesuai ya, yaitu misal 4x6. Nah, apabila fotonya tidak sesuai nanti akan tertampil kurang presisi di CV milik teman-teman sendiri. Nah, di sini pun kita bisa men-setting untuk warnanya ya teman-teman ya. Warna dari CV yang kita pilih ini, caranya kita klik garis 3 di bagian kanan atas. Nah, lalu kita klik bagian warna. Nah, di sini pun ada berbagai macam warna yang bisa kita pilih, mulai dari warna tema, warna judul, sampai warna background. Kita tinggal pilih saja. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk warna backgroundnya silakan disesuaikan semenarik mungkin. Nah, untuk jenis fontnya pun ukurannya kita bisa sesuaikan ukurannya. Nah, ini ya, tinggal disesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman sendiri. Lalu pun di sini untuk jenis hurufnya kita juga bisa setting. Nah, silakan bisa disesuaikan saja untuk jenis font yang teman-teman sukai. Nah, intinya pakailah font yang mudah untuk dibaca. Nah, setelah semua settingan ataupun biodata sudah diisi semua, nah selanjutnya bagaimana caranya untuk menyimpan CV ini dalam bentuk PDF yang nantinya bisa kita gunakan ataupun langsung kirim via email ataupun kita bisa cetak ke kertas. Nah, caranya tinggal klik di bagian garis 3 pojok kanan atas ini. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita berikan nama CV ku. Nah, di sini kita ketikkan untuk verifikasi kode angkanya 7154. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil dari CV yang telah kita ataupun saya buat ini. Kita klik buka. Nah, ini ya teman-teman ya, hasilnya sama persis seperti tampilan di aplikasi dengan langsung menjadi format PDF. Nah, silakan, ini masih kosong ya teman-teman ya, karena ini hanya sebagai contoh biar nggak kelamaan videonya. Nah, itu ya teman-teman ya, silakan bisa dipraktekkan dan dicoba untuk pembuatan CV yang sangat mudah ini hanya lewat aplikasi di smartphone kalian masing-masing. Semoga bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan dengan tips pembuatan CV ini, semoga nantinya CV teman-teman lebih kreatif dan juga lebih menarik untuk dilihat oleh HRD dari perusahaan yang nantinya akan teman-teman lamar. Nah, silakan bisa dipraktekkan dan dicoba teman-teman ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share untuk kemajuan channel milik saya ini. Dan nantikan video tips bermanfaat lainnya pada video selanjutnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.